Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 201, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di sisi lain, pria berjas itu kehilangan pil binatang serigala salju dan dikepung oleh Ronan Luke dan Kevin Jericho, merasa sangat tertekan. Dia sekarang menghadapi terobosan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pil binatang, dia mungkin bisa menembus ranah leluhur bela diri peringkat keempat. Jika dia beruntung, jika dia mendapatkan kristal naga legendaris, dia mungkin bisa menembusnya ke puncak leluhur bela diri sekaligus. Memikirkan hal ini, mata pria berjas itu menunjukkan antusiasme. Semua kultivator jahat memiliki hasrat yang tak tertandingi untuk kekuatan, jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko untuk mempraktikkan seni jahat. Cici. Seekor tikus salju mencicit dan berlari cepat di depan pria berjas tikus salju. Tikus salju terbunuh, dan pria berjas itu mengambil tikus salju, mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya. Mencemooh, tubuh tikus salju terbelah dua oleh pria berjas itu, dan darah disemprotkan ke seluruh tubuhnya, tetapi pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Pil hewan sebening kristal seukuran jari kelingking jatuh dari kepala tikus salju. Aku tidak menyangka tikus salju kecil ini memiliki pil binatang. Tampaknya Pulau Swallow benar-benar tempat yang bagus. Pria itu mengambil pil binatang itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi saat pria berjas hendak menyingkirkan pil binatang itu, dia melihat Sandok Crow memimpin seseorang ke arahnya. Pria berjas itu mengerutkan kening, membuka mulutnya dan melemparkan pil binatang itu ke mulutnya, lalu berpose, menatap Sandok Crow dengan hati-hati. Anak muda, jangan gugup. Kami tidak punya niat jahat. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Sandok Crow berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa pihak lain penuh dengan permusuhan. Pria berjas itu melihat dan menemukan bahwa hanya keluarga Crow yang datang dan tidak ada orang lain di sana, jadi dia merasa sedikit lebih santai. Apa yang kamu rencanakan? Pria berjas itu tidak memberitahu Sandok Crow siapa namanya, tetapi meminta Sandok Crow kembali. Anak muda, kamu juga bisa melihat bahwa gerbang petir, keluarga Jericho, dan Villa Combe bersatu. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan sumber daya apapun di Pulau Swallow ini. Serigala salju akan dibagi oleh mereka, oleh karena itu, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menangani mereka bersama. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan apa-apa, dan Anda akan dibunuh, kata Sandok Crow terus terang. Pria berjas itu terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan hati-hati, sebagai seorang kultivator jahat, Anda berani bekerja sama dengan saya. Anda tahu, tidak ada yang mau menjalin hubungan dengan kultivator jahat, jika tidak mereka akan dibenci oleh dunia seni bela diri. Mengapa tidak? Di Pulau Swallow, yang tidak dapat diakses, siapa yang dapat mengetahui bahwa kami bekerja sama? Ketika kami meninggalkan Pulau Swallow, Anda akan mengikuti jalan Anda, dan saya akan menyeberangi jembatan saya. Tetap berhubungan, Sandok Crow berkata dengan tidak setuju. Pria berjas itu sedikit mengernyit, memperhatikan Sandok Crow berpikir dengan hati-hati, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, aku berjanji untuk bekerja sama denganmu." "Oke, setelah kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada mereka bertiga lagi." Sandok Crow tertawa. Pria berjas memegang tikus salju di tangannya, dan menyerahkan setengahnya kepada Sandok Crow. Daging dan darah binatang buas ini adalah tonik yang hebat. Setelah 3 hari di Pulau Swallow, tidak ada yang perlu ditambahkan. Petik 2. Setelah pria berjas itu selesai berbicara, dia langsung mengambil separuh tikus lainnya memakannya. Mulut penuh darah, pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Sirgo Crow di samping hampir muntah saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Sandok Crow memandang pria berjas itu dan tersenyum, dan mulai makan dengan suap besar. Hanya saja mata Sandok Crow agak sombong. Dia membuat aliansi dengan pria berjas itu, tapi itu adalah tindakan sementara. Ketika dia meninggalkan pulau, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pria berjas itu. Jika kultivator jahat bekerja sama, patriark keluarga Crow tidak akan mengampuni dia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Meskipun pria berjas itu hebat,
sayang sekali dia masih lebih muda dan tidak memahami bahaya dunia. Setelah memakan tikus salju, pria berjas itu terus berjalan ke depan, dan Sandok Crow memimpin orang-orangnya untuk mengikuti di belakang. Sekarang kedua belah pihak membentuk aliansi, pria berjas itu mengabaikan keluarga Crow. Menurutnya, kecuali Sandok Crow yang merupakan Master Wu Zong, yang lain dalam keluarga Crow tidak lebih dari master hebat, dan mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Sepanjang jalan, pria berjas itu berhenti dan berjalan, sedikit mengernyit dari waktu ke waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak kedua, apa yang orang ini lakukan? Mengapa kamu curiga? Buat aliansi dengannya dan berhentilah menipu, kan? Kita tidak mendapatkan apa-apa di sepanjang jalan. Sirgo Crow menatap pria berjas itu dan berkata sangat tidak puas. Sandok Crow melambaikan tangannya dan menyela Sirgo Crow, kamu tahu, kali ini kita mungkin memiliki kejutan besar. Sandok Crow tahu bahwa pria berjas itu pasti sedang mencari naga legendaris. Jika dia dapat menemukan naga itu, dia akan mengambilnya, maka perjalanan ini bermanfaat. Banyak orang mengunci Pulau Naga, tetapi mereka hanya ingin menemukan ramuan obat dan pil binatang. Hanya sedikit orang yang memikirkan kristal naga. Lagi pula, ini hanya legenda. Apakah mereka benar-benar dapat bertemu naga itu semua adalah keberuntungan. Tepat ketika Sandok Crow dan Sirgo Crow sedang berbicara, pria berjas itu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kompas dari sakunya, dan kemudian menggumamkan sesuatu, langsung menyuntikkan energi ke dalam kompas. Penunjuk kompas mulai berputar dengan cepat, dan akhirnya berhenti perlahan. Pada saat penunjuk kompas berhenti, awan udara hitam terbang keluar dari kompas, lalu dengan cepat menghilang ke arah penunjuk berhenti. Melihat hal tersebut, pria berjas itu terlihat senang, dan langsung mengejarnya. Melihat ini, Sandok Crow buru-buru melambaikan tangannya, ikuti. Pada saat ini, di sisi lain, Nathan Lewis membawa Ariana Smith dan yang lainnya, memegang peta dan berjalan menuju tempat naga es mungkin ada. Karena keberadaan serigala salju, ketiga gadis itu tidak merasa bosan. Jika mereka lelah, mereka akan menaiki serigala salju. Mereka tidak bertemu binatang buas di sepanjang jalan. Mungkin mereka mencium bau serigala salju, dan mereka menghindar jauh. Aretha Row, apakah kamu kedinginan? Aku akan memberimu pakaian. Aretha Row, apakah kamu lapar? Aku membawa coklat. Barang ini mengisi kembali energimu. Ini, sepanjang jalan, Bernardine berkata kepada Aretha Row, memperhatikan setiap detail, yang membuat Ariana Smith dan Laida Serio sangat iri. Bernardine, aku juga ingin makan coklat, maukah kamu memberi kami bagian? Laida Serio bertanya dengan bercanda. Sepanjang jalan, Ariana Smith dan Laida Serio selalu menggoda Bernardine, dan Bernardine juga mengambil kesempatan untuk menjilat mereka berdua. Lagi pula, dengan Ariana Smith dan Laida Serio membantu berbicara, dia mungkin lebih mungkin untuk mendapatkan Aretha Row. Kakak Laida, apa yang kamu katakan, tentu saja kamu punya bagian. Bernardine memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan coklatnya. Orang ini tahu bahwa Pulau Suol sulit, jadi dia meminta bawahannya untuk membawa banyak barang, yang membuat Ariana Smith dan Laida Serio senang di sepanjang jalan. Entah berapa lama berjalan, hawa dingin semakin menekan, banyak orang yang tidak tahan dengan hawa dingin, menggigil sekujur tubuh, mereka akan datang dengan pakaian tebal. Ariana Smith dan ketiga gadis itu semua memeluk serigala salju dengan erat, merasa bahwa suhu bulu di tubuh serigala salju bisa lebih baik, tetapi Bernardine agak sengsara, terbungkus beberapa pakaian bawahannya, tetapi masih menggigil karena gemetar dingin. Segera, perasaan spiritual Nathan Lewis sepertinya mendeteksi sesuatu, jadi dia mempercepat langkahnya, dan yang lainnya juga buru-buru berlari. Setelah berlari beberapa saat, kolam yang dalam sekitar 2 hingga 3 meter persegi muncul di depan semua orang. Air yang tenang di kolam itu bersinar dengan cahaya perak di bawah sinar matahari. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.